warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bladis, kelas 4E Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentuk manusia itu tersendiri. Maka dapat kita definisikan bahwasanya konstruktivisme merupakan aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan merupakan bentukan manusia itu tersendiri dan bersifat majmuk yang mana sangat sulit untuk generalisasikan. Karenanya makna yang didapatkan seseorang atau ilmu merupakan bentukan dari apa yang dipelajari orang tersebut sebagai realitas bagi dirinya sendiri dan tidak berlaku bagi semua orang. Selanjutnya, sejarah dan tokoh filsafat. Konstruktivisme adalah sebagian orang dikatakan bukanlah sebuah barang baru atau gagasan baru karena teori-teori dalam konstruktivisme merupakan suatu yang sudah sering kita dengar, hanya saja terus-menerus berpolusi dan akhirnya mencapai satu istilah, yaitu konstruktivisme. Teori dalam filsafat konstruktivisme pada dasarnya lahir daripada penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar yang berkembang oleh paradigma positivistik. Yang pertama, aliran itu mengatakan bahwasanya ilmu merupakan upaya mengungkapkan realitas. Yang kedua, dalam penelitian hubungan antara subjek dan objek, penelitian harus dapat dijelaskan. Dan yang ketiga, hasil penelitian dapat dikatakan ilmu atau sebagai temuan. Menurut konstruktivisme, hanya jika memungkinkan untuk digunakan proses generalisasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Oke, selanjutnya, konstruktivisme dalam ilmu komunikasi. Teori konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesslyn dan rekan-rekannya. Konstruktivisme ini lebih berkaitan dengan program penelitian dalam komunikasi antara person. Romy Penam merangkum kaitan konstruktivisme dalam hubungannya dengan ilmu komunikasi. Yang pertama, tindakan komunikatif sifatnya sukarela. Yang kedua, pengetahuan adalah suatu produk sosial. Pengetahuan bersifat kontekstual. Maksudnya, pengetahuan merupakan produk yang dipengaruhi ruang, waktu, dan akan dapat berubah sesuai dengan pergeseran waktu. Ya, baik. Teori selanjutnya, logika komunikasi. Logika komunikasi, semua orang dapat berkomunikasi minimal secara nonverbal, namun tak semua komunikasi manusia bernilai logis meski dimotori oleh rasio. Hal ini dapat dijumpai pada anak-anak hingga orang dewasa. Satu kasus spesifik tak bisa secara otomatis digeneralisasikan oleh biasa sampai tokoh masyarakat pun bisa jatuh pada kekeliruan logis. Logika. Asal kata logika yaitu logos, logikun, dan logis. Dua kata pertama berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama berkata kata ide dan akal. Yang kedua berarti seni berpikir. Tiga kata terakhir yaitu sama dengan kata kedua. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin, Prancis, dan Inggris. Dilihat dari sekian banyak sumbernya. Kata logika dalam bahasa Indonesia tampak merujuk pada bahasa Latin. Oke, selanjutnya, komunikasi. Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris communication. KBBI mendefinisikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerima pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sinonim menurut Thesaurus bahasa Indonesia yaitu hubungan, koneksi, kontak, korespondensi, dan
transmisi, pengiriman identik dengan penyimpanan. Berpikir. Selanjutnya berpikir. Bicara dengan dirinya sendiri di dalam batin. Mempertimbangkan, merenungkan, menganalisasi, membuktikan suatu, menunjukkan alasan-alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikiran. Oke, selanjutnya kegunaan logika. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, dan tepat. Meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam, cermat, dan objektif. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya. Positivisme. Pengertian filsafat positivisme. Suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisika. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim, karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam suatu atau lain bentuk, maka tidak ada spekualisasi dapat terjadi pengetahuan. Perkembangan positivisme. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi atau positivisme sosial dan evolusioner. Walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh dan tentang logis yang dikemukakan oleh Mill. Fungsi filsafat positivisme. Perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan, memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dalam segi kehidupan. Dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka fungsi pula kemampuannya untuk merenangkan kenyataan. Kelebihan dan kelemahan positivisme. Kelebihan positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan secara spekulatif, melainkan konkret, pasti, dan bisa menjadi mutlak, teratur, dan valid. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas menghimpau fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.